Pernah nggak sih kita merasa ada sebuah kerinduan yang dalam banget untuk bisa lebih dekat lagi sama Tuhan? Nah, perasaan ini tuh dialami oleh banyak orang. Dalam pembahasan kali ini, kita akan coba kupas. Apa sih arti kerinduan itu? Dan gimana caranya kita bisa membuat itu jadi kenyataan dalam hidup kita? Rasanya semua perasaan itu terangkum sempurna dalam satu baris lagu himne yang mungkin udah nggak asing lagi buat kita, yang ditulis oleh Sarah Flower Adams. Lebih dekat, ya Tuhan, kepadamu. Ini tuh bukan sekadar lirik lagu, tapi udah kayak sebuah doa. Sebuah ungkapan hati manusia yang paling dalam, yang pengen banget terhubung sama penciptanya. Nggak peduli apapun kondisi yang lagi dihadapi. Jadi pertanyaannya, gimana caranya kita menempuh jalan ini? Yuk kita bedah satu persatu prinsip-prinsip dasarnya yang bisa jadi panduan kita dalam perjalanan untuk punya hubungan yang lebih erat dengan Tuhan. Oke, kita mulai dari yang paling fundamental dulu. Tujuan utama hidup kita sebetulnya bukan cuma soal ngejar sukses atau ngumpulin berkat. Seperti yang ditulis di Mazmur 73:28, tujuan hidup kita yang sejati adalah membangun hubungan yang dekat, yang intim dengan Tuhan. Itulah harta kita yang sebenarnya, Sang Pemberi berkat itu sendiri. Terus gimana cara praktisnya? Kuncinya satu, prioritas. Kita harus secara sadar, secara sengaja menempatkan hubungan ini di atas semuanya. Ini artinya kita harus menyediakan waktu khusus setiap hari tanpa bisa ditawar-tawar buat berdoa, buat merenungkan firman-Nya. Ini adalah komitmen untuk nggak pernah sengaja menjauh dari hadiratnya. Nah, sekarang kita masuk ke sebuah konsep yang mungkin kedengarannya agak aneh ya. Ternyata penderitaan itu justru bisa membawa kita lebih dekat sama Tuhan. Ini semacam paradoks iman. Sering banget justru di tengah badai kehidupan, saat kita ngerasa paling lemah, disitulah kita mencari Tuhan dengan kesungguhan yang paling dalam. Seperti kata Mazmur 34:19, Tuhan itu dekat sama orang yang patah hati. Jadi gimana seharusnya respons kita pas kesulitan datang? Pertama, lawan insting alami kita untuk menjauh atau malah nyalahin Tuhan. Kedua, coba lihat kesulitan itu sebagai sebuah jalan, sebuah kesempatan untuk lari ke arah Tuhan, bukan lari dari Dia. Dan yang paling penting, pegang erat-erat kepercayaan kalau Tuhan itu tetap bekerja, bahkan di tengah badai yang paling gelap sekalipun. Efek dari kedekatan ini menarik banget. Hubungan dengan Tuhan itu bukan sesuatu yang pasif, tapi sebuah kekuatan yang bisa mengubah kita. Semakin kita dekat dengan Dia, semakin kita diubah dari dalam. Seperti yang digambarkan di 2 Korintus 3:18, kita itu diubahkan jadi serupa dengan gambarnya. Proses perubahan ini butuh kerjasama dari kita juga. Artinya, kita harus aktif memilih untuk meninggalkan hal-hal yang menjauhkan kita dari Tuhan, dan sebaliknya, mengejar hidup yang kudus. Sederhananya, ini adalah gaya hidup yang berusaha mencerminkan karakter Tuhan, dan pada akhirnya, ini semua tentang penyerahan diri, mengizinkan Tuhan untuk membentuk kita sesuai dengan kehendaknya. Oke, sekarang kita balik lagi yuk ke lagu himne yang kita bahas di awal tadi. Karena ternyata ada sebuah kisah nyata yang luar biasa kuat di belakangnya, yang memberi makna yang jauh lebih dalam pada setiap kata-katanya. Nah, ini dia penulisnya, Sarah Flower Adams. Lagunya yang abadi ini lahir dari pemahaman yang mendalam banget tentang hubungan antara penderitaan dan kedekatan dengan Tuhan. Sebuah pemahaman yang, menariknya, dia dapatkan dari sebuah kisah kuno yang sangat terkenal. Inspirasi Sarah ternyata datang dari kisah Yakub di Kitab Kejadian. Ingat kan, Yakub yang lagi ada di titik terendahnya, kabur, sendirian, gak punya apa-apa. Justru di saat itulah dia bermimpi tentang tangga yang menghubungkan bumi dan surga. Di tengah kesulitannya, Yakub malah mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang mengubah hidupnya. Pelajaran utamanya jelas banget, baik kisah Yakub maupun lagu yang ditulis Sarah Adams mengajarkan kita hal yang sama. Justru di tengah kesulitan, di saat kita merasa paling jauh dan tersesat, disitulah kita punya kesempatan terbesar untuk menjadi semakin dekat dengan Tuhan. Sekarang, yuk kita coba lihat lebih luas lagi. Bagaimana semua ini sebenarnya sedang membangun sebuah cara pandang yang jauh melampaui kehidupan kita saat ini. Kebenaran rohani yang terakhir adalah tentang tujuan akhir kita semua. Semua usaha kita untuk mendekat kepada Tuhan sekarang, ini adalah sebuah persiapan. Persiapan untuk apa? Untuk tujuan akhir dari perjalanan iman kita, yaitu untuk bersama dengan Dia selamanya di dalam kekekalan. Sebuah janji indah yang ada di Yohanes 14 ayat 3. Punya cara pandang kekal seperti ini benar-benar mengubah cara kita hidup hari ini loh. Artinya, kita membuat pilihan-pilihan berdasarkan apa yang abadi, bukan yang sementara.
ini juga berarti kita memupuk rinduan yang tulus untuk perjumpaan terakhir kita dengan Tuhan nanti, dan berkomitmen untuk tetap setia dalam perjalanan iman ini sampai akhir. Setelah kita menjelajahi semua ini, pertanyaan terpentingnya bukan lagi soal pengetahuan. Pertanyaannya jadi sangat pribadi. Ini tentang respons hati kita masing-masing. Jadi, mari kita berhenti sejenak dan merenung. Pertanyaannya sederhana, tapi sangat dalam. Seberapa dekat kita dengan Tuhan saat ini? Ini adalah pertanyaan yang perlu kita jawab dengan jujur di dalam hati kita sendiri. Berdasarkan semua yang sudah kita bahas, inilah intinya. Sebuah undangan untuk kita semua, untuk mencari Tuhan setiap hari, untuk mendekat kepadanya lewat doa, untuk membuat pilihan sadar untuk nggak menjauh saat kesulitan datang, dan untuk terus memupuk kerinduan yang tulus untuk selalu hidup dalam hadirat-Nya. Dan sebagai penutup, mari kita pegang pemikiran ini. Perjalanan untuk mendekat kepada Tuhan itu nggak pernah sia-sia. Setiap langkah kecil yang kita ambil untuk mendekat padanya hari ini, itu adalah langkah pertama kita memasuki kekekalan. Ini adalah awal dari kebersamaan yang akan berlangsung untuk selamanya.